sudah berakhir, maka pemerintah desa berkewajiban untuk melakukan laporan bertanggung jawab. Walaupun di dalam perjalanan ketika desa mengajukan pencairan keuangan untuk suatu kegiatan, setiap selesai kegiatan oleh teman-teman dari kasih pemerintahan dan kasih pemberdayaan masyarakat desa, Pak Joko dan Pak Hussein ini selalu meminta LPJ dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kami Pemerintah Desa Solo melakukan pertanggungjawaban realisasi APBD tahun 2024. Pendapatan asli desa PAD sebesar 228 juta, dana desa 1.466.938 juta, alokasi desa 804 juta 66966 bagi hasil pajak dan retribusi atau BPK. Belum tadi sampai BPK 119 juta 547.000 rupiah. Bantuan keuangan dari kabupaten 148.357.90.000 rupiah. Bantuan keuangan provinsi 150 juta. Pendapatan lain 17.486.530,21 rupiah. Jumlahnya sekian dan rinciannya sebagai berikut. Penyediaan sekitar kepala desa yang kami anggarkan 37.200.000 rupiah, realisasinya sesuai besaran. Penyediaan sekitar perangkat desa 382 juta, realisasinya sekian, masih ada kurang lebihnya sisa itu sebenarnya 3.817.4 rupiah. Jaminan sosial kepala ini tadi jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa 43.200.000 rupiah. Ini realisasinya 42.543.936 rupiah. Lebih kurang ada sekitar 656.064 rupiah. Penyediaan pemerintahan desa 87.374.650,57 rupiah. Realisasinya 81.209.50,57 rupiah dan masih ada hasil 6.165.600 rupiah. Penyediaan tunjangan BPD dan operasional 52.616.000 rupiah. Ini terserap semua. Penyediaan insentif RTRW juga terserap semua. Penyediaan tambahan tunjangan pokok juga terserap semua. Penyediaan operasional dana desa 44 juta juga terserap semua. Penyediaan sarpras pemerintahan desa ini juga terserap semua. Penyediaan pengelolaan administrasi kependudukan 17.324.000 rupiah juga terserap semua. Penyelenggaraan tata kerja pemerintahan 27.250.000 rupiah juga terserap semua. Ini administrasi pajak bumi dan bangunan, ini anggaran 42.590.850 rupiah. Ini realisasinya 35.132.090 rupiah. Ini masih ada hasil 4.458.760 rupiah. Ini di bidang penyelenggaraan PAUD TK TPA anggaran 27.800 rupiah terserap semua. Penyelenggaraan pos kesehatan desa 46.650.000 rupiah. Ini terserap 40.800.000 rupiah. Masih ada sisa 5.850.000 rupiah. Penyelenggaraan posyandu ini anggaran 96.470.000 rupiah. Penyelenggaraan jadi sampai posyandu ini anggarannya 96.470.000 rupiah, terserap 90.070.000 rupiah. Ini masih ada sisa 6.400.000 rupiah. Penyuluhan dan pelatihan bidik kesehatan 45.300.000 rupiah. Ini terserap semua. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan juga terserap semua.
pengasuhan bersama bina keluarga balita BKB Rp38.450.000 juga terserap semua. Pembangunan pemerasan jalan desa Rp344.500.000 ini juga terserap semua. Pembangunan pemerasan jalan usaha tani Rp347 juta juga terserap semua. Pembangunan gelondoran 70 juta juga terserap semua. Pembangunan peningkatan balai desa 150 juta. Ini adalah 150 juta di tahun 2024 karena pencairannya ini ditransfer di bulan Desember. Terus ada aturan yang mengharuskan kita paling tidak harus mencairkan. Kita cairkan untuk belanja pasir di tahun 2024 itu sebesar Rp6.080.000 dan ada hasil Pak Rp143.920.000. Nah ini pembangunannya berjalan di bulan ini sudah mulai berjalan. Pembangunan pemain gabungan batas desa Rp79.229.000 dan terserap Rp69.229.000 masih ada silpa Rp10 juta. Dukungan program perendahan rumah tidak layak huni ini sebesar Rp20 juta. Ini sebanyak 2 unit juga terserap semua. Pengelolaan lingkungan hidup Rp5 juta terserap semua. Pengelolaan komunikasi informasi lokal desa Rp66.232.000 ini terserap Rp65.689.000. Masih ada silpa Rp543.000. Penganggaran penyelenggaraan pos keamanan desa Rp5 juta juga terserap semua. Kesiapsiagaan BSLB 20 juta juga terserap semua. Kegiatan bulan bakti gotong royong atau BBGMM itu anggaran 3 juta terserap semua. Pembinaan Karang Taruna anggaran 5 juta juga terserap semua. Pembinaan LKMD, LPM, LPMB 19.500.000 ini juga terserap semua. Pembinaan PKK 15.757.000 juga terserap semua. Penguatan tahanan pangan desa 198.900.000 ini juga terserap semua. Pemeliharaan saluran irigasi hasil 12 juta juga terserap semua. Ini peningkatan kapasitas kepala desa anggaran 10 juta dan ini rasanya Pak Sedes. Ini nanti kita lihat dulu ya. Peningkatan kapasitas perangkat desa sebenarnya Mas. Peningkatan kapasitas perangkat desa 10 juta juga terserap semua. Lain-lain kegiatan sebidang peningkatan kapasitas ini 5 juta terserap semua. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan 25.195.000 ini juga terserap semua. Ini pelatihan dan penguatan penyandang difabel ini juga pelatihan. Ini yang berada 18.850.000 ini terserap semua. Pelatihan manajemen operasi KUD UMKM 2.500.000 ini terserap semua. Pengadaan teknologi tempat guna non pertanian ini anggaran 27.500.000 juga terserap semua. Lain-lain sebidang operasi UMKM 9.450.000 ini juga terserap semua. Ini di bidang pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ini yang terakhir, kegiatan penanggulangan bencana anggaran 28.607.000 ini terserap semua. Penanganan keadaan darurat 10 juta ini juga terserap semua. Penanganan keadaan besar 54 juta ini juga terserap semua. Sisa anggaran tahun 2024 yang menjadi silpa ini dialokasi dana desa sebesar Rp655.814, dana desa Rp12.793.000, bunga bank Rp3.529.610.21 dari PAB di 0. Bagi hasil pajak dan retribusi itu Rp10 juta. Dari BPK Bantuan Keuangan Kabupaten ini Rp7.456.050.000. Nah ini bantuan keuangan provinsi yang awalnya tadi kita dapat anggaran di tahun 2024 sebesar Rp150 juta
karena kita sudah belanjakan pasien sebesar Rp6.080.000, sisa anggaran di tahun 2025 adalah Rp143.920.000. Jumlah siswa yang ada berarti 178.354.474,3. Bidang yang defisit kita tambahkan seperti ini. Inilah jalan Dusun Tineng Timur di Jalan SD Bapak Ketua BPD. Ada tambahan? Baik, terima kasih atas waktunya. Buat yang Bapak yang depan ini singkat saja. Mungkin nanti dari rekan-rekan anggota ada masukan, jadi tidak pertanyaan tapi masukan. Tapi terkhusus dari saya mencermati, karena data ini sudah saya terima dari 2 hari yang lalu, sudah saya baca dari masing-masing orang, dan memang menjadi tugas kami sebelum semuanya nanti ditetapkan atau laporan-laporan yang disampaikan oleh Menkes selesai. Saya ingin memberikan masukan karena kebetulan di tahun awal tahun 2025 terkhusus berkaitan dengan teman kerja pemerintah desa, yaitu tim pelaksana kegiatan telah dibentuk, tim yang baru yang tentu saja sudah tidak 1 kali 2 kali Pak Kades istilahnya mengajak saya secara pribadi dan juga termasuk kepada anggota untuk musyawarah supaya ke depan Solo ini kegiatan-kegiatan TPK yang berjalan yang akan datang di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Akhirnya untuk tim baru yang diketuai oleh Bapak Ayun dan anggotanya Bapak Gatot, Ketua RPMD, serta Bapak Selamat, anggota RPMD. Dan tentu saja karena semuanya masih dari awal perjalanan di tahun 2025 sudah mulai mengerjakan yang saya tahu adalah program yang dari provinsi yang saya ikut. Ini tentu saja menjadi tugas kami untuk setiap saat memberikan masukan walaupun secara resmi, dengan harapan intinya untuk gambaran yang berjalan dengan baik, mengevaluasi kegiatan PPK yang tahun sebelumnya sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Di Solo ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, dan semua program yang sudah direncanakan oleh Menkes realisasi semua, direalisasi semua. Cuma ada catatan-catatan yang harus tetap menjadi evaluasi dan diperbaiki, khususnya berkaitan dengan hasil laporan. Cukup, Pak Bor, Mas Puji, tidak ada. Terima kasih Bapak atas masukan